mengitari sekitar Gede Klep dan Balai Putih. Matahari temaram panas dan hujan rintik pertanda akan prahara menghadang. Di antara jalan bersemak merdu, antara Balai Putih dan Gede Klep, terlihat dua orang penggalih ayam bercakap-cakap. Sepertinya ada yang mereka rahasiakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, apa ada pesan dari pengalih? Hati-hati, ya, pohon-pohon kayu dan bak rabu yang ada di sekitar sini, ya, juga berkuping. Baik, tadi saya menerima amanah dari Pak Ali agar kita menjumpai sukunya Ali, yang bahwa nanti malam Ampun suku Umat akan menyerang Tangsi Melabu. Agar teman-teman kita yang ada di Kedai Melabu, apabila terdengar suara letusan, agar memasang lampu di atas jendela rumah kita masing-masing, supaya tahu yang mana kawan dan yang mana lawan. Ya, betul. Benar. Saya juga mendapat pesan amanah dari Pang Ali. Kalau begitu, lanjutkan amanah ini dengan menjumpai Tekunya Ali dan Teku Suid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat ibu, apa? Kiban. Kenal apa mana? Belum. Dan kamu dari mana? Jangan begitulah. Saya kan hanya kebetulan lewat. Dan saya lihat Tengku serius sekali berbicara. Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Baiklah. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan teman-teman seperjuangan lainnya yang insya Allah malam ini tiba. Baiklah, mari kita sampaikan amanah dari Pang Ali. Baik, marilah kita sampaikan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pantai Serak Ujung kala senja temaram, hening, sepi. Deru ombak terdengar sedih memecah di pantai. Di ufuk barat, kaki langit memerah menandakan sang surya berkembang ke peraduan, dan malam menjelma menjadi di kesunyian malam, di keheningan yang membeku ini, hanya terdengar suara jangkrik berirama, seolah-olah nyanyian kematian. Sayup-sayup
Longlongan anjing hutan memberi pertanda bahwa di tempat ini akan terjadi pertumpahan darah yang akan menuliskan sejarah tanah Rencong. Di keheningan malam mencekam, 5 sosok bayangan hitam mengendap-endap seolah-olah hantu malam. Satu-satu berhenti di bawah pohon rambang. 5 bayangan itu adalah Teguh Umar bersama panglimanya. Saudara-saudara, mari kita beristirahat di sini. Nampaknya agak aman dan tempat ini baik. Sesuai menurut rencana kita. Di sini kita menanti kawan-kawan kita yang berhutang. Oh ya, Bang Ali, saya ampun. Bagaimana pesan saya kepada ketuanya Ali di Melabu? Apa sudah disampaikan? Sudah ampun. Tadi dari Setiap Bubun, saya telah mengirim 2 orang kurir ke Melabu, yaitu Maki dan Mak Ami pengalih ayam. Pagi-pagi kedua orang itu sudah berangkat. Saya mengatakan supaya menjumpai ketuanya Ali dan Gusuri di Melabu, agar menyampaikan pesan ampun bahwa kita malam ini akan menyerang Kansi Melabu. Bila terdengar letusan, supaya kawan-kawan di Eden Melabu memasang lampu dan atas rumah masing-masing sebagai tanda untuk menentukan mana kawan dan lawan. Begitulah. Baiklah kalau begitu. Pengau. Ya ampun. Coba lihat sikap ini. Dan kalau perlu, tinjau sampai ke seberang. Nanti sebentar malam baru kita berangkat. Setelah rombongan kawan-kawan kita yang lain sudah berkumpul semua di sini. Baik, ampun. Assalamualaikum, ampun. Waalaikumsalam. Ampun, kamu get. Sudah. Saya sudah mengerti. Pantes. Sudah lama masa yang baik ini aku nanti-nantikan. Sekarang baru tiba saatnya. Jah dari utara aja aku mau kejar-kejar. Dan aku kau buru-buru. Kali-kali aku dalam keadaan terjepit. Karena aku kekurangan senjata. Tapi tidak jalan Nasrullah. Tapi sekarang nantikanlah kedatanganku. Sebentar lagi kita akan bertemu muka. Engkau atau aku. Maafkan saya, ampun. Saya dengar kabar Kansi Melabu dalam keadaan kosong, ampun. Apakah benar, ampun? Betul. Benar, Mak Bintang. Semua tenaga-tenaga serat dari kafir itu telah diberangkatkan kemarin ke Wailah, guna untuk menghancurkan kita. Menurut laporan di Kansi Melabu, hanya tinggal 18 orang lagi. Di bawah pimpinan JJ Van Rus, termasuk Van Rus,
musuh besar itu. Nah, saudara-saudara, besok pagi kita akan minum kopi di Gede Melabu. Atau aku tewas. Dan bersiap-siaplah mulai dari sekarang. Bentar malam kita akan berangkat. Dan kalian harus waspada dan berhati-hati. Sekarang saya mau mengambil wudhu untuk sembahyang isya dahulu. Sementara dari Tonsing Labuh, Letnan J.J. Verbroek dengan pasukan Marsose kebanggaannya melaksanakan perintah Jenderal Van Hils menyusuri pantai barat menuju Selat Ujung Kala untuk menghadang pejuang-pejuang Aceh kebanggaan. Sementara mereka mempersiapkan pasukan, masuk seorang suat memberi laporan kepada Letnan J.J. Verbroek. Tapi Letnan, oh ya, kamu cepat bawa laporan. Di sana, di ujung tua ada titik api. Saya lihat ada titik api, Letnan. Oh, baik. Baik. Dia orang tidak bohong? Tidak, Letnan. Oh, iya. Orang Ken? Letnan. Siapkan dia punya pasukan. Bunuh itu orang-orang AZT. Bunuh semua. Dan tangkap dia hidup atau mati. Mengerti, Ken? Letnan. Overthrow. Pesan. Letnan. Tapi jangan sampai itu gagal. Stay viva! Saudara, stay! Sir! Apa yang dilakukan Pak Laut di sana? Kalian tunggu di sini. Biar saya melihat sebentar. Iya, Kapten. Kita terkepung. Tidak perlu lagi. Saudara-saudara, jangan sampai aku. Lanjutkan terus perjuangan suci ini.
pesanku kepada istriku Cut Nyak Din. Tidak perjuangan ini terus, dan haram mayatku disentuh oleh kafir. Kalian telah cukup berjasa bersamaku selama ini, dan teruskan pula bersama istriku Cut Nyak Din hingga sampai tetes darah penghabisan. Demi kehormatan bangsa dan agama, syahid atau mati. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar Bu? Kabar. Dari mana? Dari Lancang Siram. Oh, dari Lancang Siram. Tadi saya mendengar kabar bahwa ada sekumpulan masyarakat Aceh melewati sekitar sini. Apa Tengku melihatnya? Nadu. Oh iya. Kakak namanya Bu. Kakak Nadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama lagu? Ya.
Tadi saya melihat segerombolan masyarakat Aceh. Sepertinya mereka menyimpan sesuatu rahasia yang besar, Lena. Oh ya? Benar, Lena. Baik. Lagi? Apa kamu orang ada bawa laporan? Orang-orang aja sudah habis lari. Dia orang sudah habis taktika, dan dia orang yang berani sama kita. Orang-orang bersuci. Yes. Semua ini order head. Bagus, bagus. Good. Semua dia orang habis lari. Tapi sayang, itu cukup mabuk. Dan tidak dapat kita tangkap. Kalau dia cukup dapat kita tangkap, hidup atau mati, tentu kita akan dapat hadiah besar di Tanjung dari kerajaan. Kamu suka Langke? Sayang, lebih sedikit karena bukan Tukumabu yang datang, tapi hanya beberapa orang tikus-tikus Aceh yang ingin kejutkan kita orang. Dibawa itu pasukan juga kembali naik itu perahu, dan esok pagi kita kembali ke Garnizon. Kasih laporan sama Tuan Sar Panfat. Lewas, lewas, mars! Hidup! Rasul pilihan Sayyidil Anbiya. Berangkat laju tajam kape, dengku mengade talib kape Belanda. Wahai ya Allah, wahai ya Ragabi, kamu ya Nabi sehat sejahtera.
ayam mulai berkokok, murai mulai berkicau. Subuh mengantar pagi, sang surya menampakkan cahaya menembus sela pepohonan. Dari semak-semak muncul 2 orang Aceh dengan pakaian kebesaran ule balang. Dengan hati-hati menuju bekas tempat pertempuran tadi malam, diiringi 2 orang pengawal dan seorang garang desa. Darah. Sebudi, saya ampun. Coba kamu lihat pedang ini. Saya yakin, tentu pedang ini milik Teguh Melabu. Karena pedang yang begini baik dan tajam tidak mungkin punya orang lain. Ya, ini pasti yang Teguh. Cuma saya sangsi, apakah suku Melabu telah sengit? Tamburi, saya, bos. Coba kamu bawa Sileman kemari. Baik, ampun. Leman! 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 Kemari! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leman, coba kamu ceritakan apa kejadian sebenarnya tadi malam. Begini, Om. Tadi malam, ketika suku Manok, saya berada di Lancang Sira sedang menjaga api di dapur garam, Om. Tiba-tiba saya dikejutkan dengan kedatangan rombongan Pang Laut. Saya melihat tangan kiri Pang Laut penuh berlumuran darah, Om. Saya terkejut. Lalu saya tanya, kenapa tangan ampun itu? Pang Laut menjawab bahwa tangannya kena tembak oleh kafir Belanda, Ampun. Dan dia terus meminta air garam yang masih panas untuk menyiram lukanya itu. Seterusnya, Ampun, dia mengatakan pula bahwa Tuku Umar kuasai, Ampun. Dan mayatnya telah dibawa oleh kawan-kawan yang mencudukan. Setelah mencuci luka di tangannya, Pang Laut dan kawan-kawannya pergi semua ke arah utara. Entah kemana tidak diberitahukan. Itulah yang saya tahu, Ampun. Ya. Baiklah, Leman, dan terima kasih. Sekarang kamu boleh pulang. Pamuri, saya bawa orang ini pergi dari sini. Dan jaga jangan sampai ada yang datang kemari. Siapa saja yang datang, cepat beritahu kemari. Baik, bos. Ampun, Dek. Saya ampun. Ini bagaimana? Ini rahasia, ya. Pedang ini akan saya tukar. Pedang Teguh Melabu ini akan saya ambil. Dan kepada Tuan Besar Panhas akan saya berikan pedang yang lain. Sebagai bukti bahwa Teguh Umar benar-benar telah tewas tadi malam. Tapi jaga rahasia ini jangan sampai terbongkar.
kalau Tuan Santos tahu pedang ini saya tukar, alamat bahaya besar akan timbul. Itu terserah pada ampun. Kalau ingin pedang Teku Umar itu, apa salahnya? Sekarang yang memegang kekuasaan di Melabuh adalah ampun. Sebenarnya pedang ini mempunyai hikmah yang begitu besar. Tiap kali dia dipergunakan oleh Teku Umar, tak ada satu musuh pun yang luput dari amukan pedang ini. Bahkan batang asam yang di muka kantor gubernur yang di Kutaraja putus sekali tetap olehnya tempo hari. Tapi di mana letak hikmahnya? Saya sendiri belum mengetahuinya. Dan inilah yang ingin saya selidiki. Teku Umar telah syahid, tetapi pedang ini tetap megah seperti semula. Tapi pedang ini tertinggal di sini. Apakah waktu Teku Umar syahid, pedang ini tidak ada di tangannya? Kemegahan Teku Umar adalah bersama pedang ini. Jika Teku Umar benar-benar telah syahid, maka pedang ini akan tetap aman di tanganku. Tapi kalau Teku Umar masih hidup, tentu dia akan merebutnya kembali dari tangan saya. Karena dia tidak akan berjuang tanpa pedang ini. Baiklah Teku Dek, dan sekarang mari kita pulang. Baik, Bu. Bang Tumis, Saya, mari kita pulang. Hari berganti, malam berlalu. Cita dan rasa anak bangsa tiba sudah pada janji Allah. Bumi Aceh berkabung mahaduka, tanah Aceh tertulis sudah. Perjuangan belum usai, patah tumbuh hilang berganti, gugur satu tumbuh seribu. Eka hilang, Esa terbilang, baja membara di seantero, bumi Aceh lon sayang.
sampai Belanda tahu di mana kuburnya, alamat mayatnya akan digali dan dijadikan batu serta diangkut ke negeri Belanda. Kalau bagaimana kalau ditanya Sulali nanti? Hal itu serahkan saja kepada saya. Saya sendiri yang akan menyampaikan kepada Pojok nanti. Tunggu sebentar. Tupi Tengkulo dan Pedang Teku Umar di mana? Ya, ayo kita cari. Saudara-saudara, saya mengerti. Rupanya kita telah didahului orang. Pasti pedang dan topi Tengkulo telah diambil oleh anjing KTKP itu tadi siang. Ya, apa boleh buat? Kita harus menyelamatkan mayat Tekung Melabuh ini dahulu. Untung mayat ini tidak mereka temui. Benar. Saudara-saudaraku semua, kuburan Teku Umar harus dirahasiakan. Yang mengetahui hanya kita saja. Siapa di antara kita yang berkhianat dan mencoba membuka rahasia tentang kematian Ampun, saya tidak akan segan-segan menghancing dengan pedang ini. Saudara-saudara, marilah kita bersumpah. Walaupun Teku Umar telah syahid, tetapi semangatnya tetap terpatri dalam jiwa kita masing-masing. Patah tumbuh silang berganti. Marilah kita teruskan pedang suci ini sampai tetes darah penghabisan. Demi kehormatan bangsa dan agama, syahid atau mati. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kapannya mati, kapannya mati, kalau masih pegang-pegang. Allah. Teku Umar, pahlawanku. Biarpun engkau telah gugur bersama sejuta harapan suci di dadamu, harapan itu tak pernah pudar di dada Sri Kandi Cutnyati. Dendamnya pada KP Belanda semakin membaja. Dengan satu tekad, demi kehormatan bangsa, sakit atau mati, ia maju ke depan memimpin pasukan. Teku Umar, pahlawan, bertenanglah engkau di pangkuan kasihmu. Akan kami jaga bumi tempat darahmu tertumpah. Akan kami hiasi dengan gedung-gedung yang tinggi menjulang, setinggi semangatmu merebut kemerdekaan. Akan kami gali irigasi yang mengalir deras, sederas darahmu mengalir untuk persada ini. Pahlawanku,